Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinata Savitri. Saya merupakan dosen Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Gria Husada Sumbawa. Perkenalkan, kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang akan saya ampu di Prodi Kesehatan Masyarakat, yaitu pengembangan dan pemanfaatan media komunikasi dalam promosi kesehatan. Pada mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah pengembangan ini memiliki bobot SKS, yaitu 3 SKS untuk teori, 1 SKS untuk praktek, yang diampu oleh mahasiswa semester 6 selama 1 semester di Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Gria Husada Sumbawa, dengan tugas akhir berbasis proyek, yaitu Project Based Learning Assessment serta pemberian umpan balik atau kontribusi pada mahasiswa. Bahasa pengantar pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait konsep, teori, komunikasi kesehatan, dan prinsip pengembangan dan pemanfaatan media sebagai strategi promosi kesehatan berbasis bukti atau Evidence-Based Health Promotion. Mata kuliah ini memberikan mahasiswa kemampuan dalam membuat media promosi kesehatan dengan pendekatan ilmiah atau Research and Development. Mata kuliah ini membahas tentang pertemuan. Yang pertama, konsep dan prinsip dasar promosi kesehatan. Yang kedua, menyusun communication and assessment sebagai dasar perencanaan media promosi kesehatan berbasis bukti. Yang ketiga, teori dan model promosi kesehatan. Yang keempat, analisis kesesuaian pesan, saluran komunikasi, dan jenis media promosi kesehatan berdasarkan kebutuhan sasaran. Yang kelima, pengembangan media promosi kesehatan menggunakan pendekatan Research and Development atau R&D. Yang keenam, pengembangan dan pemanfaatan media promosi kesehatan yang kreatif, inovatif, dan berbasis teknologi terbaru. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini beragam, yaitu buku ISBN dan artikel. Salah satunya artikel yang saya terbitkan sendiri dengan judul Comparison of Health Effectiveness of Audio and Audiovisual as Health Promotion Media from Prevention of COVID-19 Transmission. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini adalah perkuliahan. Yang pertama tatap muka, yang kedua praktek lab, yang ketiga tugas mandiri. Perkuliahan tatap muka dilakukan di ruang kelas dengan metode pembelajaran yaitu ceramah, fokus group discussion, dan lain-lain. Praktek lab dilaksanakan di laboratorium terpadu Stikes Gria Husada Sumbawa dengan metode pembelajaran praktek langsung dan tutorial. Sedangkan belajar mandiri dilakukan dengan diskusi kelompok di web Classroom dan web online wayground.com. Pembelajaran mata kuliah pengembangan dan pemanfaatan media komunikasi dalam promosi kesehatan dilakukan selama 16 pertemuan, yaitu 7 pertemuan awal pembahasan materi dan kuis, pertemuan ke-8 pelaksanaan UTS, pertemuan 9 sampai 15 materi tugas, dan pertemuan ke-16 yaitu pelaksanaan UAS. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini didapatkan dengan 5 komponen, yaitu kuis interaktif, yang kedua tugas mandiri atau kelompok, yang ketiga UTS dengan memberikan soal isi dan pilihan ganda, yang keempat UAS dengan project based assessment, yang kelima praktek lab dengan project based assessment yang dilakukan di lab terpadu Stikes Gria Husada Sumbawa. 5 komponen penugasan tersebut dinilai berdasarkan rubrik penilaian pada RPS. Bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah pengembangan dan pemanfaatan media komunikasi kesehatan dalam promosi kesehatan. Yang pertama ada kehadiran, yaitu 5%, yang kedua ada kuis, yaitu 15%, yang ketiga tugas mandiri atau kelompok 15%, UTS 20%, UAS 20%, dan praktek lab sebesar 25%. Dengan total evaluasi penilaian mata kuliah pengembangan dan pemanfaatan media komunikasi dalam promosi kesehatan adalah 100%. Demikian informasi yang saya sampaikan terkait kuliah pengembangan dan pemanfaatan
media komunikasi dalam promosi kesehatan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, cuplikan tatap muka yang saya lakukan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, oke. Untuk pertemuan kali ini, belum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu deh. Minta tolong Awan ya, pimpin doanya. Oke, boleh sebelum kuliah kita presentasi online dulu. Silakan presentasi di Google Classroom ya semuanya. Sambil presentasi, masih ingat nggak materi kemarin kita bahas tentang apa? Oke, kemarin kita udah bahas tentang R&D level 1 dan level 4 ya. Kita bicara tentang yang level 4, yang terakhir itu kita melihat tentang uji efektivitas media tapi skala kecil, sama kayak kalian melakukan uji validitas kuesioner sama halnya. Tapi kita di sini akan melihat untuk pertemuan 13 ini kita akan membahas lebih besar, lebih detail tentang efektivitas sebuah media promosi kesehatan. Oke, di sini kita akan capaian pembelajarannya itu ada 1 sampai 5. Boleh minta tolong dibacakan? Capaian pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang efektivitas sebuah media. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang faktor penentu keefektifan media. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tujuan pengukuran efektivitas media. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami tingkatan efektivitas menurut model komunikasi. Dan yang kelima, mahasiswa mampu memahami cara mengukur efektivitas media. Oke, itu adalah capaian pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini ya. Slide yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan. Apa sih sebuah efektivitas media itu? Media promosi kesehatan bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat atau sasaran dalam mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatannya. Salah satu unsur penting dalam promosi kesehatan adalah media komunikasinya. Media yang menarik belum tentu efektif, benar gak? Sebaliknya, media yang sederhana dapat memberikan dampak besar apabila sesuai dengan karakteristik sasarannya. Oleh karena itu, keberhasilan media promosi kesehatan tidak hanya dinilai dari kualitas desain medianya, tetapi juga dari perubahan yang terjadi pada sasaran setelah menerima pesan kesehatan. Tujuan pengukuran efektivitas media. Yang pertama, boleh minta tolong dibaca? Tujuan pengukuran efektivitas media. Yang pertama, menyampaikan pesan dengan benar. Kedua, dipahami oleh sasaran. Tiga, menarik perhatian. Keempat, mudah diingat. Yang kelima, mampu mengubah perilaku. Keenam, layak digunakan kembali. Yang ketujuh, usia dan usia. Oke, ini adalah tujuan. Kenapa kita itu mengukur sebuah efektivitas dari media promosi kesehatan? Oke, kita bahas satu persatu. Menarik perhatian atau attention-nya. Contoh, media harus mampu menarik perhatian dan sasaran. Setidaknya ketika orang lewat, dia itu berhenti nih ngelirik media kita. Oh, ini kayaknya dari tampak depannya itu bagus kayak gitu. Desainnya menarik, itu dulu, attention-nya dulu. Melihatnya itu seperti apa, kayak warnanya kontras lebih mudah menarik perhatian dibanding poster yang penuh dengan tulisan. Banyak kan bedanya poster sama leaflet misalnya. Kalau dilihat seperti ini, kalian tertariknya melihat yang mana kalau dari sini? Yang berwarna kan? Setidaknya akan terlihat. Yang kedua, mudah dipahami. Ibaratnya kalau kalian mau membuat media promosi kesehatan, kalian buatnya untuk sasarannya itu adalah orang dewasa misalnya. Tapi kalian menggunakan
bahasa seperti yang dipahami oleh anak-anak. Kira-kira nyambung nggak? Kenapa tidak nyambung? Oke, karena sasarannya itu tidak sama antara kita itu menggunakan bahasa yang dimengerti sama anak-anak sama orang yang dewasa. Yang kedua, mudah diingat. Mudah diingat. Kayak contohnya media isi piringku. Ingat nggak kalian media isi piringku? Yang gizi seimbang, ya kan? Rata-rata kita mengingat itu karena memang piring itu ada di rumah kita untuk kita makan. Jadi kita akan tetap mengingat hal-hal yang seperti itu. Mudah diingat, biasanya kita cantumkan slogan, ilustrasi, warna khas, cerita atau simbol. Kayak di Stikes, logonya Stikes kan nggak ada yang sama. Kita akan tetap mengingat kalau itu adalah logo Stikes. Terus menumbuhkan sikap positif. Kayak contohnya di rokok. Banyak kan di media itu di rokok tulisannya adalah rokok itu membunuh. Itu menciptakan kayak memberikan ketakutan, menciptakan hal yang ilusinya itu negatif bahwa dengan kita merokok nanti bisa membunuh. Itu adalah pesan yang bersifat sikap positif terhadap si rokok tersebut. Oke, selanjutnya kita melihat perubahan perilaku dalam sebuah media promosi kesehatan. Di sini contohnya kalau sebelum melihat efektivitas media ya, tentu akan merubah perilakunya. Ketika kita melakukan pretest dan post-test. Sebelum sama kayak pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, selalu kita bahas tentang kita harus mengukur seseorang tersebut memahami atau tidak media yang kita berikan. Maka kita adakan yang namanya post-test sama pretest. Oke, ketika ini contohnya perubahan sebelum diberikan media promosi kesehatan tentang mencuci tangan misalnya. Hasilnya mereka 30% pengetahuannya, tetapi setelah diberikan media promosi kesehatan tentang cuci tangan, mereka meningkat nih 70% misalnya. Itu secara deskriptifnya. Kira-kira menurut kalian meningkat atau enggak itu? Meningkat. Berarti medianya efektif atau enggak? Efektif. Itu salah satu tolak ukur media kita efektif atau tidak. Kalau misalnya nih saya balik, yang sesudah promosi kesehatannya di atas 70%, terus yang sebelumnya itu yang di bawah, itu efektif atau tidak? Tidak. Karena pengetahuan yang sebelumnya 70% kan, malah setelah diberikan media dia itu malah 30%. Nah, itu yang dinamakan validitas sebuah medianya. Kita harus lihat lagi media itu akan seperti apa terhadap si sasaran. Oke, tingkatan efektivitas menurut model komunikasi. Kita lihat nih, ada tingkat pertama, exposure-nya. Mereka itu akan terlihat atau enggak, sasaran itu akan melihat atau enggak. Makanya nanti ketika kalian itu kan ini semester 6 ya, semester lagi kalian akan yang namanya skripsi. Disinilah kita akan melihat tingkat kalau kalian itu mau meneliti sebuah yang namanya media. Di situ kayak tingkat pertama exposure, seseorang itu hanya melihat dari media tersebut. Jadi untuk pemberian intervensinya pretest dan post-testnya itu nggak ada jeda, karena hanya untuk melihat. Nah, terus yang kedua tingkat attention-nya, apakah sasaran memperhatikan atau tidak? Kayak yang tadi ada kan dia itu yang warnanya buram sama yang warnanya cerah kan, yang terlihat atau enggak attention-nya. Kita melihat seseorang tersebut atau sasaran tersebut memperhatikan atau tidak. Terus tingkat yang ketiga understanding, pemahaman. Ini yang namanya kita bilang tentang pengetahuannya. Tadi yang 30% sama 70%. Terus tingkatnya efektifnya, apakah sasaran menerima pesan atau tidak? Kalau menerima pesan atau tidak itu cukup kepada yang namanya sikap. Orang itu menerima atau tidak. Misalnya kita sudah memberikan tentang isi piringku tadi. Oh, makanan bergizi itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia itu menerima atau tidak?
oh dia paham nih di dalam dirinya bahwa saya paham kalau makan bergizi itu seperti ini. Terus tingkat yang paling terakhir, yang paling tinggi adalah tingkat behavior change-nya, perilakunya. Setelah dia itu memahami sikapnya, jadi perilakunya berubah. Oh, kalau saya makan berarti saya ingat nih isi piringku. Kalau isi piringku tuh sehat semua. Kalau ketika makan mie instan, misalnya nggak sehat nih. Makan apa enggak? Makan apa enggak? Enggak kalau lagi ingat ya. Tapi kalau lagi pengen, kalian akan makan. Oke, selanjutnya. Saya menjelaskan kecepatan enggak? Kecepatan? Enggak apa ya? Enggak. Oke, gini caranya. Dari tadi kita berbicara tentang efektif mulu ibu katanya. Ini caranya. Gimana sih caranya mengukurnya? Bisa dengan pretest post-test kayak yang tadi 70 sama 30. Bisa dengan observasi, kalian melihat langsung. Oh, ketika anak SD semestinya diberikan poster tentang langkah-langkah mencuci tangan. 1, 2, 3, ada berapa langkah cuci tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Terus mereka itu setelah dijelaskan mereka bisa melakukan, itu namanya observasi ya. Diberikan medianya, diperlihatkan, terus mereka bisa melakukannya. Terus wawancara, menggali pendapat sasaran mengenai si medianya. Dia tuh bilang semisal, oh ini saya tidak mengerti dengan bahasa yang seperti ini. Berarti kalian harus merubahnya atau enggak? Iya atau enggak? Merubah kan? Kan si sasarannya tidak mengerti. Ya kan, lebih disederhanakan lagi. Terus yang keempat, focus group discussion atau FGD, mengumpulkan masukan dari kelompok sasaran. Oke, selanjutnya slide selanjutnya ini adalah contoh menguji efektivitas media yang pernah saya lakukan dengan Ibu Desi sama Ibu Julia. Dulu di tahun berapa ini? 2023 ya. Lagi marak-maraknya COVID nih. Contohnya kita melakukan perbandingan efektivitas media audiovisual dan video. Di sini dilihat dari hasilnya, ini deh yang kelihatan nih. Ini contohnya hasilnya. Di situ menyatakan, mungkin ini lebih ke metopen kalian ya. Ini saya lihatkan value-nya deh. Value-nya itu berhubungan. Tapi kalau dilihat dari atasnya, lebih ke uji normalitasnya itu data yang saya ambil itu tidak normal, maka dilakukan uji alternatif menjadi Mann-Whitney, tapi hasilnya tetap berhubungan. Jadi media yang lebih efektif di sini kesimpulannya itu adalah media audio visual. Nanti ini lebih ke metode kuantitatif sih ketika berbicara tentang ini. Tapi kita sudah melihat bagaimana cara kita itu untuk melakukan uji efektivitas media. Oke, tadi cara uji efektivitas media ada berapa? 1, observasi, terus pretest post-test, terus wawancara, terus FGD. Oke, ada pertanyaan kah? Any question for this meeting? No. Ada? Oke. Oke, benar sekali. Kenapa sih kita harus melakukan uji efektivitas sebuah media? Ada yang mau bantu saya jawab? Oke, Hila. Uji efektivitas media yang kita gunakan untuk kita tahu apakah isi pesan dari media itu bisa menambah pengetahuan dari sasaran kita atau tidak, bisa merubah perilaku dari sasaran kita atau tidak. Oke, bisa merubah sasaran atau perilaku dari di dalam penggunaan media kita atau tidak. Ada lagi pendapat yang lain? Oke, izin menambahkan, silakan Ilius. Oke, agar media yang kita buat itu sesuai dengan sasaran kita. Makanya ketika kita membuat media sasarannya anak-anak, mungkin kita menggunakan bahasa untuk orang dewasa. Oke, sebelum kita tutup kuliah, kita kuis dulu dah. Oke, silakan
di sini kita pakai squeezy ya, di scan dulu barcode-nya. Saya buka linknya. Udah bisa join semua? Belum? Sudah? Sudah. Oke, kita mulai ya. Sudah bisa? Are you ready? Ready? Oke, 1, 2, 3. Go. Sudah semua? Sudah? Oke, kalau sudah saya end ya. Kita lihat pemenangnya. Siapa? Oh. Nanti hadiah juara bertahannya ambil piaranya di prodi ya. Oke. Nanti kuisnya kita jadikan untuk nilai tugas untuk pertemuan ke-13 ya. 2 minggu lagi kita UAS. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Oke, cukup ya. Kalau cukup, kita update ke, jangan lupa ya, saya sudah menyiapkan yang namanya tugas di Google Classroom. Nanti jangan lupa dikerjakan tugasnya, jangan lupa rename ya. Biasanya kalian nggak nge-rename nama tuh. Jangan lupa di-rename nama sama NIM-nya, oke? Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Beneran gak ada yang mau ditanyakan? Beneran, oke. Jika sudah tidak ada, kita pertemuan berikutnya ke-14 minggu depan berarti ya? Hari Selasa ya? Oke. Oke, baik, sekian untuk pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.